Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Nuraini, kelas 11 AKL 1, akan mempresentasikan tentang piutang dan piutang dagang. Menurut sumber atau asal terjadinya dapat dibedakan menjadi 1. Piutang dagang adalah tagihan-tagihan yang timbul dari transaksi penjual barang atau jasa. Bukan dagang yaitu tagihan-tagihan yang timbul dari transaksi selain penjual barang atau jasa. Piutang pendapatan yaitu pendapatan yang terjadi tetapi belum diterima. Prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Penjual secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena menarik bagi calon pembeli sehingga volume penjual meningkat. Di sisi lain, perjualan kredit sering juga mendatangkan kerugian ketika debitur tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya. Menurut akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu sejumlah kas bersih yang diperkirakan akan dapat diterima. Penjual secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena menarik bagi calon pembeli sehingga volume penjualan meningkat. Di sisi lain, penjualan kredit sering mendatangkan kerugian ketika debitur tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya. Piutang. Dalam akuntansi, kerugian ini bisa disebut dengan kerugian piutang. Piutang tidak tertagih dan biaya piutang ragu-ragu. Pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 1. Metode pencadangan, 2. Metode pencadangan penghapusan langsung. Dalam metode ini, hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Kerugian piutang tak dapat tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan diperbandingkan dengan perjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode yang terjadi penjualan. 2. Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima. 3. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dan pada saat dihapus dari pembukaan. Kerugian piutang dapat dilaporkan dengan laporan rugi laba sebagai biaya operasional. Rekening cadangan kerugian piutang adalah suatu rekening kontrak atau lawan aktiva yang menggambarkan bagian dari tagihan kotor terhadap konsumen yang diperkirakan tidak dapat ditagih di masa yang akan datang. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Maka perusahaan harus membuat ayat jurnal, yaitu 1. Ayat jurnal yang mencatat balik piutang yang telah dihapus sehingga tercatat kembali dalam pembukuan sebagai piutang. 2. Jurnal untuk mencatat piutang penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus. Dasar yang digunakan dalam metode cadangan. 1. Persentase dari perjualan. 2. Persentase dari piutang. Metode penghapusan langsung. Dalam penerapan metode ini, jumlah kerugian tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang.
Apabila suatu piutang diyakini tidak ditagih lagi, maka kerugian akibat piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan rekening piutang dagang dikredit. Penjelasan tentang piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.